Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan para siswa kelas 12 IPB selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi kemudahan dalam belajar, diberi kesehatan yang baik. Anak-anak sekalian, kelas 12 IPB, saya akan menyampaikan materi statistik lanjutan tentang ukuran pemusatan yang disebut dengan modus. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Islam silakan menuruti Bapak dengan mulai dengan basmalah, yang Kristen, Katolik, Buddha silakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, para siswa kelas 12 IPB, saya lanjut. Nah, kita masih berkutat pada ukuran pemusatan rata-rata hitung. Kemarin kita sudah menyelesaikan rata-rata hitung atau min. Kemudian berikutnya itu kita sudah menentukan median. Sekarang kita masuk ke keseringan data muncul atau yang disebut dengan modus. Setelah modus ini, minggu depan kita masuk kuartil, setelah itu desil. Insya Allah mudah-mudahan dalam akhir minggu ini nanti kita selesai materinya, baru kita lanjut dengan materi yang selanjutnya. Setelah ini, minggu depan kuartil dan desil. Baik, saya lanjutkan. Seperti biasa, kita harus memberi definisi dulu. Modus adalah data yang sering muncul. Sekali lagi, modus adalah data yang sering muncul atau dulu disebut dengan keseringan suatu data muncul. Seperti kita ketahui, data itu dibagi dua. Pertama, data tunggal, kemudian data berkelompok. Dua-duanya pasti memiliki angka yang sering muncul, baik data tunggal maupun data berkelompok. Oke. Sekarang saya masuk ke modus data tunggal. Saya langsung contoh saja. Saya punya nilai angka seperti ini, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, angka 7 di sini munculnya sebanyak 4 kali. Angka 7 munculnya sebanyak 4 kali. Angka 7 munculnya 4. Berarti modusnya adalah 7. Sekali saya katakan ini data tunggal. Bukan 4, tapi membacanya adalah modusnya angka 7. Keseringan keseringan data itu muncul adalah angka 7. Sebanyak berapa? 4. Berarti modusnya 7, bukan 4. 7 itu munculnya 4 kali. Itu data tunggal. Sekarang saya punya data seperti ini. Nah, saya letakkan, ini ada frekuensi. Frekuensi ini keseringan juga. 5 itu munculnya 1 kali. Frekuensinya 1 kali, maka munculnya 1 kali. 4 munculnya frekuensi 1, berarti 1, 3 sebanyak 5 kali, 2 sebanyak 1 kali muncul frekuensinya, 6 1 kali, sering munculnya 1. Maka kalau kita lihat, yang paling banyak frekuensinya adalah 3 sebanyak 5, berarti 3 ini munculnya 5 kali. Nah, kalau kita terjemahkan dalam data tunggal, dia seperti ini. 5 1 kali, 4 1 kali, 3 sebanyak 5 kali, 2 sebanyak 1 kali, 6 1 kali. Maka modusnya adalah 3, angka 3 sebanyak 5 kali muncul. Seperti itu. Baik, ya, nah sekalian ini untuk data tunggal, mudah saja. Sekarang berdasarkan banyak modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Jika unimodus adalah jika data yang mempunyai satu modus. Bimodus adalah data yang mempunyai 2 modus. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Data yang tidak punya modus. Saya punya seperti ini. Ini masuk kelompok mana? Uni, bi, multi, atau tidak punya data. Ternyata 7 sebanyak unimodus. 7 banyak, berapa kali? 4 kali. Modusnya berapa? 7. 1 kali, hanya 1 modus, berarti disebut dengan modus unimodus. Unimodus, modusnya hanya 1, yaitu 7 sebanyak 4 kali. Sekarang yang berikutnya, saya punya seperti ini. Nah, ada 2 angka yang sering muncul, 7 dengan 9, berarti ini bi. B itu artinya 2, maka disebut dengan bimodus, memiliki 2, yaitu 7 dan 9. Berikutnya adalah 1, 2, 3. Ada 3 modusnya, berarti lebih dari 2, maka ini disebut dengan multimodus, memiliki lebih dari 2 modus. Oke. Sekarang kita masuk ke data tunggal, data berkelompok. Ya, data berkelompok seperti ini. Data berkelompok, rumus data berkelompok. Iya, seperti itu.
Saya tulis saya seperti ini, ya. Ya, ini rumusnya. Modus L tepi bawah kelas modus. Masih ingat? Tepi bawah kelas modus pada median. Tepi bawah kelas modus adalah batas bawah dikurang 0,5. D1 bisa selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ingat, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus kelas setelahnya. P adalah panjang kelas. Sekarang kita masuk contoh saja. Nah, saya punya data frekuensi seperti ini, distribusi. Sekarang kita lihat. Kita akan menentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi sebesar. Di mana letaknya? 6. Berarti di sini, ini disebut dengan kelas modus. Sedangkan 5 adalah frekuensi sebelum kelas modus. 4, frekuensi setelah kelas modus. Maka L, tepi bawah kelas modus adalah, ini batas bawahnya 24, dikurang 0,5, berarti 3,5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas modusnya 6, sebelumnya 5. Berarti 6 kurang 5, 1. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, anak-anak sekalian, ya, P-nya adalah 5. 24, 25, 26, 27, 28. Ya, yang baru itu ini, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau ini kelas modus, ini kelas sebelumnya. Oke, kita masukkan nilai. Nah, 23,5. Ini ya, nah seperti itu kali 5. D1 nya 1, D1 tambah D2, 1 tambah 2 ya, 23,5, 1 dibagi 3 dikali 5, berarti 23,5 ditambah 0,3 dikali 5, sini berarti 23,5 ya, dikali 1,5, ini 0,3 dikali 5, 1, ya, berarti nilai modusnya adalah 25. Oke, mudah saja kan ini. Selanjut, berikut contohnya. Saya ulangi. Nah, ini datanya. Tentukan modus dari data berikut. Kalau kita perhatikan, pasti frekuensinya 40. Frekuensi kelas modus karena tertinggi. Maka kita lihat saja, yang 40 kelas modusnya. Ini sebelum, ini setelah. Maka L 160 dikurang 0,5, 159,5. Ini sebelum, ini setelah. Maka D1-nya modus dikurang sebelum, 40 kurang 19, 21. D2-nya sebelum, modus dikurang setelah, 40 kurang 27, 13. Panjang kelas 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, seperti ini. L-nya 159,5 ditambah D1 21, 21 tambah D2 23, ya 21 bagi 44, bagi 34, sorry, dibagi 34 ini, maaf, dibagi 34, berarti 21 dibagi 34 sama dengan 0,67 61, sorry, 61. Maka di sini ini kali 5 berarti dia 3. Ini 3,08, berarti itu 159,5 ditambah 3,08, ya 162 seperti itu. Nah, maka modusnya 162. Silakan seperti itu. Ya, anak-anak sekalian, baik, selesai sudah. Silakan diperhatikan satu persatu. Kalau ada perbaikan, silakan diperbaiki penjumlahan pengaliannya. Saya akhiri, selesai pembelajaran materi kita. Saya lanjutkan dengan tugas.
Kerjakan soal di bawah ini, kemudian dipoto, setelah itu masukkan ke Google Classroom, dikumpulkan atau diserahkan paling lambat seperti biasa tanggal 30 Oktober 2020. Selesai ini nanti kita akhir November akan melaksanakan penilaian semester. Tapi sebelum itu buat dulu tugasnya. Ya, tugasnya adalah sebagai berikut. Ini tugas ukuran tinggi badan siswa. Cari modusnya pada data tabel distribusi provinsi seperti ini. Baik anak sekalian, kita akhiri. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pesan Bapak, jaga kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan setelah Anda pergi keluar atau menyentuh sesuatu, supaya nanti Anda akan steril. Kemudian dengan sabun yang paling baik. Jauhi kerumunan, banyak istirahat, banyak berdoa. Semoga nanti kita ditemukan di kelas yang kita cita-citakan seperti dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk Anda semua.